Ini dia orangnya. Dari yang awalnya tertutup masker sampai polisi melepas masker. Belakangan ini mencuat berita yang kurang menyenangkan dari salah satu keluarga pasien yang mengalami tindak pelecehan dari salah satu dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pada awalnya dia diminta oleh sang dokter untuk periksa darah, kemungkinan untuk sang ayah yang lagi sakit. Dan mungkin itu untuk melakukan transfusi darah. Namun hal yang tak terduga terjadi, sang dokter memeriksa darah dengan cara membius terlebih dahulu. Padahal prosedur itu seharusnya tak perlu karena hanya untuk memeriksa darah saja. Setelah korban dalam keadaan terbius atau tidak sadar, sang dokter yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka malah memperkosa korban. Setelah korban tersadar, dia merasakan sakit di bagian kelaminnya dan langsung cepat mengajukan visum, dan ternyata terbukti ada sperma laki-laki yang akhirnya diketahui adalah sperma dokter yang bernama Dr. Triguna Anugrah Pratama. Dr. Triguna Anugrah Pratama adalah dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dan sedang menjalani program spesialis anestesi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Belakangan diketahui bahwa Dr. Triguna ternyata sudah menikah dan memiliki istri yang cantik. Namun, mengapa sang dokter masih melakukan hal kotor itu meski sudah beristri? Ternyata dari pengakuan tersangka dia mengidap somnofilia. Somnofilia adalah kepuasan seksual yang muncul ketika berhubungan intim dengan orang yang sedang tidur atau dalam keadaan tidak sadar. Somnofilia bisa dilakukan atas kesepakatan kedua pihak, tetapi dapat berujung pada kejahatan seksual bila dilakukan tanpa persetujuan orang yang tidak sadar tersebut. Somnofilia termasuk dalam kelainan seksual. Hal ini karena penderitanya merasakan kepuasan seksual dari hal yang tidak sewajarnya menimbulkan gairah seksual. Normalnya, orang akan bersikap biasa saja ketika berada di sekitar orang yang sedang tidur atau pingsan. Dan untuk saat ini sang dokter sudah menjalani proses pemeriksaan namun belum disidang. Semoga saja diberi hukuman yang setimpal ya, gengs. Somnofilia ini adalah salah satu bentuk atau tipe dari sexual fetishism, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tipe dari katakanlah gangguan psikologis terkait dengan seksualitas, gitu, atau parafilia, di mana kemudian individu mengalami katakanlah ketertarikan yang mendalam atau sexual arousal terhadap objek, dalam hal ini individu yang kemudian dalam keadaan yang bisa dikatakan pasif atau kemudian dalam kondisi misalnya dia tertidur, gitu ya. Di mana pelaku di sini dalam hal ini bisa kemudian mengexercise power, control, dominasi. Selain Dr. Triguna Anugrah Pratama, ada juga baru-baru ini dokter cabul yang menjadi bahan pembicaraan, yaitu Dr. Syafril Firdaus yang juga melecehkan pasiennya, yaitu seorang ibu hamil. Menurut keterangan korban, ketika mau diperiksa, sang suami tidak diizinkan masuk ke dalam. Entah mengapa begitu prosedurnya atau bagaimana. Yang jelas, di CCTV terlihat hanya ada si dokter dan pasiennya. Bagian pelecehannya terletak pada saat memeriksa, yaitu si dokter juga meraba bagian payudara si pasien. Namun pasien tidak berteriak atau merespon, mungkin karena syok atau malah berpikir bahwa prosedur pemeriksaannya mungkin begitu. Belakangan diketahui bahwa selain kepada pasien, sang dokter juga ternyata pernah melecehkan perawat yang bekerja di klinik tersebut hingga berkali-kali, yang akhirnya terpaksa membuatnya resign meski hanya baru 3 bulan bekerja. Pelecehannya yaitu meraba-raba pinggang saat sedang di dekat dokter tersebut. Wah, kalau begini kejadiannya jadi takut ya ketemu dokter laki-laki. Gimana nih pendapatmu, gengs? Hanya saja soal CCTV, tapi ada laporan lain dari seorang wanita berusia sekira 24 tahun yang melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan ini. Ini juga sedang dilakukan penyelidikan lanjutan, dan korban satu orang yang sudah resmi melapor ke Polres Garut, Sisa.
bahwa korban meminta suntik vaksin gonore. Kemudian MSF datang ke kediamannya di wilayah Garut, dan ketika disuntik, proses penyuntikan vaksin gonore ini dilakukan di rumah orang tua dari korban. Kemudian saat itu sudah malam hari dan dokter ini meminta korban untuk mengantarkan tersangka ke kosnya. Setelah itu, setelah diantarkan, korban hendak membayar tagihan atau membayar vaksin tersebut, dan sang dokter menolak dan meminta agar pasiennya membayarkan uang vaksin tersebut di dalam kos dokter tersebut. Ketika masuk memang terjadi adanya pelecehan seksual, di mana oknum dokter ini melakukan hal tak senonoh terhadap pasien. Kemudian saat itu pasien menolak, pasien melawan dan menendang pelaku hingga akhirnya pasien bisa melarikan diri. Setelah itu pasien melakukan pelaporan ke Mapolres Garut, dan inilah yang terjadi. MSF ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya yang melakukan percobaan pencabulan terhadap salah satu pasiennya di kediamannya atau di kosnya. Siska.